Bawamu begitu kira-kira kondisi saat itu yang saya alami. Waktu ngopi senja di suatu tempat kopi. Pikiran saya mengelantur jauh, berangan-angan jauh, sembari melihat berita, mengamati, berpikir tentang generasi milenial dan Gen Z. Itu yang kali ini kita akan bahas. Emang ada Chris yang berhubungan sama milenial dan Gen Z? Ini, sekarang ini, itu yang kita akan kulik dan kita akan obrolkan. Oke, let's go! Secangkir kopi hitam, semangkok kentang goreng menemani keresahan saya. Berita berkembang, berita menyebarkan bahwa negara kita memiliki bonus demografi. Itu konon kata para ahli. Yang mana generasi milenial dan generasi Gen Z-nya adalah aset bangsa. Benar? Pasti benar. Kita optimis saja. Namun, yang membuat saya resah adalah berita yang menyertai generasi Z dan generasi milenial ini. Yaitu mereka ini juga disebut sebagai generasi stroberi. Tahu nggak stroberi? Ya, buah stroberi. Buah yang indah, warnanya juga segar, bentuknya juga nyaman dipandang, namun cepat lembek, namun cepat busuk. Benar begitu? Saya rasa ada benarnya juga. Keteguhan, mental health katanya itu yang menjadi problematika generasi Z dan generasi milenial di bangsa ini di era sekarang. Belum lagi mereka juga ada sebutan namanya adalah generasi sandwich. Sandwich tahu? Yang untuk sarapan biasanya kalau di negeri Paman Sam itu. Atau hamburger. Generasi yang terhimpit. Satu sisi dia itu menyelamatkan keluarganya, menghidupi keluarganya, di satu sisi juga menghidupi dia sendiri. Artinya dari kedua sisi dia merasa berada di tengah-tengah, terhimpit bagaikan sandwich, dipencet keluar sausnya. Begitu. Benar kah? Saya rasa saya amati di sekitar saya, ada benarnya juga. Permasalahannya tensinya agak tinggi, gampang sekali stres. Ya, bukan membandingkan dengan zaman dahulu, tapi memang saya rasa generasi sekarang milenial dan Gen Z itu mudah sekali stres dan down. Kurang lebih begitu ya. Semoga sih enggak, karena lembaga survei yang mengatakan begitu. Dan saya amati juga sepertinya banyak benarnya gitu. Saya harap generasi Z dan generasi milenial itu kuat, tangguh, kokoh, tatak, terengginas, elegan itu untuk memajukan dirinya, keluarganya, bangsa dan negaranya. Resah itu kata kuncinya. Keresahan menimbulkan pikiran saya untuk mengulik dan mengejawantahkan suatu yang ada di dalam otak, di dalam pikiran saya ini yang bercampur dengan kafein dan
asap tembakau, ya, pria kretek. Itu membuat suatu pemikiran-pemikiran, sepertinya saya membuat suatu keris, desain keris yang mewakili situasi dan keresahan saya tersebut. Bagaimana kerisnya? Keris ini, yuk, lihat. Bagian luarnya dibungkus oleh urangke dan hulunya adalah danganannya berbentuk bebondolan. Urangkenya ini berbentuk batun poh, ya. Kita akan lihat isinya. Oke? Yuk. Inilah isinya. Yuk kita bahas. Baramu udah ngikutin atau follow Instagram saya? @lembubara? Ya, kalau sudah, Baramu pasti sudah pernah mengikuti postingan saya di sana. Bahwa saat itu saya sedang mengerjakan dan sudah finishing sebuah keris yang saya hubungkan dengan cerita saya tadi tentang keresahan-keresahan saya tadi itu. Betul, inilah hasilnya yang sudah di finishing itu, ya. Keris ini sudah saya kasih gelar. Gelarnya adalah Ki Baru Gebrasang, ya. Ki Baru ini adalah gelar. Namanya adalah Gebrasang. Jadi bagi yang belum tahu, kenapa di Bali itu banyak keris-keris disebut Ki Baru, ya. Ki Baru itu sama kalau di Jawa Kanjeng Kiai lah. Kalau di Bali Ki Baru. Ki Bebaru artinya sebenarnya. Bebaru itu nama kuno, bahasa Bali kuno untuk mengucapkan pusaka. Jadi Ki Baru ini artinya Ki Bebaru Gebrasang, pusaka Gebrasang. Gebrasang ini artinya semangat, gigih, pantang menyerah, tatak, tangguh, gitulah Gebrasang ini. Gebrasang gitu, penuh dengan semangat, Gebrasang gitu. Nah itu artinya. Jadi diharapkan keris ini untuk generasi-generasi muda membawa semangat, jiwa yang pantang menyerah, giat, tatak, tangguh gitu loh. Bagi yang megang, semoga gelar ini mewakili jawaban dari keresahan saya tersebut. Untuk bentuknya, saya mengambil atau memadukan dua jenis wangun keris Bali kuno, ya. Yang pertama adalah wangun keris Teruna Pidikan, dan yang kedua adalah wangun keris Rangga Jaruju. Kenapa saya memilih dua wangun keris itu untuk dibadukan menjadi Ki Baru Gebrasang? Tentunya ada pertimbangannya. Yang pertama, saya memilih wangun keris Teruna Pidikan karena memang keresahan dan jawaban dari keresahan ini saya tujukan untuk teruna, para teruna atau generasi muda. Pidikan itu teruna yang sedang berkembang, belajar, menjadi hidup yang lebih baik, hidup yang lebih dewasa begitu. Artinya pemuda yang beranjak menaiki tangga kehidupan menjadi lebih baik. Karakter Teruna Pidikan itu bagaimana? Memiliki sekar kacang, lambe gajah, jalen, jangkep, jenggotnya, gereneng jangkep, sogokan dua, pejetan, keruingan, tikal alis, punya semua. Itulah Teruna Pidikan. Dan kerisnya lo, itu Teruna Pidikan. Rangga Jaruju, saya ambil itu adalah bagian sogokan tengah ini. Nah, Rangga Jaruju itu keris Bali yang memiliki sogokan ada di tengah. Sogokan satu, dua sogokan dari bawah, lalu ini bertemu di atas sogokan yang dua ini bertemu, lalu keluar menjadi satu sogokan. Itulah Rangga Jaruju. Kenapa saya pilih Rangga Jaruju? Ya, saya sudah pernah membahas tentang pohon jaruju, pohon langka Bali
yang bernama pohon jaruju. Silakan simak videonya. Artinya pohon jaruju adalah makna dan simbol filosofi pagar atau benteng perlindungan. Karena karakter pohon jaruju sendiri itu melindungi pinggiran pantai, melindungi rawa-rawa. Dia itu pohonnya berduri, melindungi diri sendiri, dan koloni dia. Pohonnya merambat. Jadi selain Taruna Pidikan juga Rangga Jaruju. Artinya pemuda yang sedang menaiki levelnya menjadi lebih dewasa, lebih tatak tangguh, lebih berani, lebih hebat dengan perlindungan bagaikan jaruju ya. Gitu loh. Dilindungi oleh semesta apa yang dia cita-citakan. Itulah Ki Baru Gebrasang. Semoga keris ini menjadi pertanda dari jawaban keresahan saya terutama dan keresahan-keresahan banyak orang tentang generasi milenial, generasi Z yang menjadi bonus demografi konon katanya gitu. Oke, sampai di sini dulu video Ki Baru Gebrasang ini. Terima kasih sudah menonton, terima kasih sudah like, share, subscribe. Ya, tetap support terus Pandai Lokal, support terus pengrajin lokal dimanapun baramu berada. Sehat dan sukses selalu. Sampai bertemu di video berikutnya. Cihai!